Bismillahirrahmanirrahim ya, Bapak Ibu, pada 15 menit ke depan ya, sekitar 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan mengenai kajian yang dilakukan oleh PKMK, FKKMK UGM, bekerja sama atau didukung oleh Knowledge Sector Initiative atau kita singkat KSI, untuk melihat penerapan regulasi anti fraud program JKN. Jadi penelitian ini, apa yang akan saya sampaikan ini lebih ke hasil penelitian. PPT saya agak padat Bapak Ibu, cuma nanti akan saya sampaikan poin-poin penekan saja untuk supaya Bapak Ibu fokus pada poin-poin atau isu-isu yang ingin kami sampaikan untuk memacu diskusi ya. Bapak Ibu, perkenalan, saya Putri Aulia Rahma dari PKMK FKKMK UGM. Saya bergabung di PKMK sejak tahun 2010 dan terakhir saya mendapat sertifikasi Certified Fraud Examiner dari ACFE Global. Sejak tahun 2014 kami fokus di bidang fraud layanan kesehatan, khususnya adalah fraud dalam bidang JKN. Ya. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan dalam upaya pengendalian fraud JKN, mulai dari menyusun ya, terlibat menjadi salah satu narasumber dalam penyusunan Permenkes 16 2015, kemudian tahun 2018 juga menjadi salah satu narasumber ya dalam penyusunan PMK nomor 16 tahun 2019. Kemudian yang terakhir kami dari PKMK FKKMK UGM juga menjadi salah satu pembahas maupun reviewer untuk pedoman-pedoman turunan dari PMK nomor 16 tahun 2019. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, pedoman turunan dari Permenkes 16 2019 ini kabarnya sudah ditandatangani dan kita menunggu sesaat lagi untuk launching ya. Semoga sesaat lagi ya, tidak terlalu lama. Ya, kami juga membentuk Community of Practice Anti Fraud Layanan Kesehatan sejak tahun 2016. Nah, ini Bapak Ibu kami undang untuk bergabung di komunitas ini. Ini gratis ya, insya Allah gratis seumur hidup. Dan kami mengundang Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur untuk program ini untuk memberikan donasi karena kami punya program-program edukasi anti fraud secara sosial gitu ya. Ketika ada Permenkes 36 2015 launching, kami bikin seminar online dalam komunitas ini. Ketika Permenkes 16 2019 launching, kami juga bikin seminar online untuk paparan ya Permenkes 16 isinya apa sih ya melalui komunitas ini. Kemudian nanti insya Allah ketika pedoman turunan Permenkes 16 2019 juga launching, nanti akan kita sosialisasikan dalam kegiatan ini, dalam komunitas ini. Jadi kami undang Bapak Ibu untuk bergabung dalam komunitas ini. Ini gratis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini poin-poin yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, mulai dari latar belakang, tujuan, metode hasil, pembahasan, hingga rekomendasi. Nah, jadi penelitian ini kami susun ya, pada dasarnya kami selenggarakan pada dasarnya ini karena keingintahuan kami ya, sebenarnya setelah regulasi anti fraud itu muncul tahun 2015 sampai tahun 2020 ini ya, 6 tahun tuh umurnya regulasi itu muncul, bagaimana sih penerapannya di berbagai pihak yang terlibat dalam program JKN. Karena hingga saat ini kita belum ada data yang bisa diakses secara luas untuk dijadikan bahan edukasi maupun advokasi terkait penerapan regulasi-regulasi terkait pengendalian program JKN. Ya. Nah, setahu kami sudah ada lembaga-lembaga yang melakukan penelitian seperti ini ya, seperti Kementerian Kesehatan maupun BPKP yang terakhir dengan auditnya ya. Cuman karena itu bersifat internal sehingga datanya belum kita bisa pelajari secara umum ya. Mudah-mudahan penelitian kami bisa menjawab keingintahuan Bapak Ibu juga terkait penerapan regulasi anti fraud yang sudah berjalan di Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk tadi yang sudah saya sampaikan adalah untuk menilai penerapan Permenkes 36 tahun 2015. Jadi kenapa kita pakainya regulasi Permenkes 36 tahun 2015? Karena penelitian ini dimulai sebelum Permenkes 16 2019 launching ya. Jadi kita pakai komponen-komponen program yang ada di Permenkes 36 tahun 2015. Nah, penelitian ini menggunakan metode realis, pendekatan evaluasi realis ya. Jadi karena istilahnya adalah kajian realis, berarti kita ingin melihat tidak hanya apakah program ini
jalan atau tidak jalan, tetapi kita juga ingin menggali program ini bisa jalan dalam situasi yang seperti apa, ya. Kemudian jalannya itu bagaimana caranya, dan hasilnya itu apa, keluarannya itu apa. Gara-gara program ini berjalan atau regulasi anti fraud ini dijalankan dengan baik, dampaknya itu apa sih buat pengendalian fraud di institusi, ya, di organisasi yang kita teliti. Nah, dalam penelitian berbasis realis, semua hipotesis maupun tesisnya, ya, atau jawaban penelitian formulasikan dalam bentuk CMO, ya, konteks, mekanisme, dan outcome. Konteks menggambarkan situasi yang mendukung atau tidak mendukung berjalannya program. Kemudian mekanisme, ya, mekanisme itu adalah bentuk berjalan atau tidak berjalannya itu seperti apa sih, gitu ya. Dan kemudian outcome adalah menggambarkan keluaran akibat program yang berjalan atau tidak berjalan. Nah, ini Bapak Ibu, PPT ini akan Bapak Ibu dapatkan dari panitia. Jadi saya baca poin-poinnya saja, ya. Nah, jadi dalam penelitian ini Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini ada komponen kebijakan yang kita teliti, ya. Jadi dalam Permenkes 36 2015 itu ada 4 besar amanat kebijakan yang diminta oleh kebijakan tersebut untuk diterapkan di organisasi yang terlibat dalam program JKN. Yang pertama adalah organisasi diharapkan punya kebijakan pedoman pencegahan fraud. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya pencegahan. Ketiga, pengembangan pelayanan kesehatan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya. Dan yang keempat adalah pembentukan tim pencegahan kecurangan JKN. Tim ini nanti dalam sepanjang penelitian akan disingkat menjadi TPK JKN, Bapak Ibu. Nah, bagaimana konteksnya? Ya, konteksnya adalah mulai dari pimpinan organisasi punya pemahaman, kemudian pimpinan ini mengembangkan budaya beretika, dan juga pimpinan organisasi ini komitmen, ya, untuk menjalankan atau untuk menerapkan program-program yang diamanatkan dalam Permenkes 36 tahun 2015. Kemudian bagaimana sih mekanismenya, ya? Diharapkan bila tadi pimpinannya paham anti fraud, pimpinannya komitmen, dia bisa terdorong untuk menjalankan atau membentuk suasana integritas sehingga staf-stafnya bisa menjalankan program-program anti fraud. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah di organisasi mulai dibentuk kebijakan, kemudian mulai dibangun budaya pencegahan, kemudian dibentuk tim pencegahan kecurangan sebagai motor untuk berjalannya program-program anti fraud. Nah, Bapak Ibu, penelitian realis itu tidak mudah dilakukan, ya. Sejatinya ini juga kami keringat dingin gitu ketika menggali informasi dari informan untuk mendapatkan konteks, mekanisme, dan outcome, ya, yang menjadi instrumen penelitian kami. Sejatinya penelitian ini dilakukan di 13 provinsi di Indonesia. Namun dari hasil penelitian yang kami dapatkan, ya, data yang benar-benar bisa diformulasikan dalam CMO hanya berasal dari sekitar 7, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Sulsel. Ya. Sehingga insya Allah data yang kami dapat ini bisa menggambarkan secara umum, gambaran besar lah, ya, bagaimana berjalannya program JKN ini di Indonesia 6 tahun semenjak Permenkes 36 tahun 2015 terbit. Ya. Maaf Bu Putih, karena waktu kita singkat, bisa langsung ke hasil, ya. Oh, baik. Terima kasih Dr. Hanifi. Ya, ini juga udah mau hasil. Respondennya adalah tim anti fraud JKN di Dinas Kesehatan, FKTP, dan FKRTL. Nah, hasilnya adalah ini Bapak Ibu nanti dapat membaca sendiri. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah intinya adalah tidak ada kebijakan khusus anti fraud karena tidak adanya komitmen atau minimnya pemahaman dari pimpinan organisasi. Hal ini menyebabkan, ya, ini adalah konteksnya. Kemudian mekanismenya adalah karena pimpinan yang nggak paham, nggak komitmen, tidak ada arahan yang pasti bagi seluruh staf untuk menjalankan program yang harus dijalankan. Jadi nanti saya bahas pada pembahasan. Kemudian dampaknya adalah program anti fraud itu bikin aja, tapi jalannya tidak optimal. Contohnya punya kebijakan tapi nggak jalan.
Contohnya, tim anti fraud melakukan monitoring evaluasi, melakukan, tetapi hasilnya tidak ditindaklanjuti. Jadi jalan sekedar jalan, apalagi karena ada dorongan dari BPJS Kesehatan untuk punya tim anti fraud ya. Nah, yang bisa kita sampaikan di sini adalah penyebab kenapa Permenkes 36 tidak jalan secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah rendahnya komitmen pengendalian fraud, dan kemudian adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca Permenkes 36 2015, kita akan mengetahui bahwa ada beberapa kegiatan yang sifatnya harus punya, sifatnya itu teknis, dan pelakunya atau tim anti fraud ini harus punya keterampilan teknis. Seperti teknis deteksi, teknis monef, teknis investigasi, itu kalau nggak punya dasar ilmunya, nggak punya keterampilannya, ini nggak akan jalan. Lalu apa yang harus dilakukan dari hasil penelitian ini? Rekomendasi kami, yang pertama mulai dari pimpinan daerah ya, dinas kesehatan ataupun bupati yang terlibat dalam program JKN harus menyusun kebijakan tingkat daerah terkait pengendalian kecurangan JKN. Kemudian organisasi yang mulai dari dipimpin oleh dinas kesehatan berkomitmen tinggi untuk menerapkan upaya-upaya pengendalian kecurangan. Kemudian yang ketiga adalah kita bikin tim anti fraud, karena tim anti fraud ini yang didorong untuk menjadi motor dalam berjalannya program-program anti fraud. Dan yang keempat, ini yang paling penting adalah tim anti fraud yang sudah punya, itu kompetensinya harus ditingkatkan. Jadi tidak bisa dia hanya ikut seminar-seminar umum saja, harus mulai dilatih hal-hal teknis ya, mulai dari teknis audit, teknis deteksi, teknis mengolah data, menarik data yang dia punya, data layanan JKN yang dia punya, ditarik dan diolah ya. Ya, itu harus disampaikan. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Mudahan bermanfaat, menjadi pemicu diskusi nanti. Demikian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.